Selamat pagi rekan-rekan, sedulur-sedulur sobat sehat Rumah Sakit Pandanaran di seluruh baik di darat, laut, dan udara. Salam sehat. Ini kita pagi ini akan membahas tentang penyakit TBC. Untuk selanjutnya nanti TBC itu apa bisa kita dengarkan langsung dari Dr. Tony, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Pandanaran Boyolali. Silakan, Dok. Ya, selamat siang, Sobat Sehat RSPA. Perkenalkan, saya dengan Dr. Diantoni, spesialis paru. Pada hari ini kita akan membahas tentang inovasi obat tuberkulosis di Indonesia. Yang seperti kita ketahui bahwa tuberkulosis ini merupakan penyakit yang bisa mematikan, kemudian bisa merusak juga paru-paru, kemudian menular, di mana disebabkan oleh kuman tuberkulosis, namanya kuman Mycobacterium tuberculosis, di mana pengobatannya cukup lama, kemudian perkembangannya penyakit ini di Indonesia ini cukup signifikan. Gitu. Semakin kita semakin kita periksa, semakin kita obati. Nah, ini kuman ini ternyata lebih banyak. Kita itu nomor 2 di seluruh Indonesia, nomor 1-nya di India. Itu Gitu. sampai benar-benar berbahaya, Dok, ya? Berbahaya itu makanya seperti efek bola pingpong dan efek merantai. Jadi yang sudah pernah sembuh bisa kena lagi, yang tidak pernah kena nanti bisa kena, terus menyebarkan ke keluarga yang terdekat, menyebar dengan tetangga. Jadi itu efek mata rantainya cukup panjang gitu. Berarti selain berbahaya, kemudian misalnya diobati sudah bisa sembuh, tapi bisa kambuh lagi, ya, Dok? Betul. Itu apa mungkin salah tulis, ya, Dok, di obatnya, Dok? Kok bisa kambuh lagi? Biasanya kan tulisannya kan semoga lekas sembuh. Atau mungkin jadi semoga lekas kambuh, ya, Dok, ya? Iya. Oh, enggak, ya? Berarti bisa kambuh lagi, berbahaya, dan efek bola pingpong, ya? Ya. Bisa nularnya cepat gitu, ya, Dok? Nular cepat. Jadi misalnya ada satu anggota keluarga yang terkena TBC, kemudian keluarga lain itu kita tidak lakukan screening, ternyata nanti anggota keluarga lain itu beberapa bulan atau beberapa tahun nanti muncul TBC-nya. Nah, kemudian balik lagi ke yang sudah berobat gitu. Itu kalau tadi penyebabnya kan Mycobacterium tuberculosis. Betul. Itu hal-hal apa aja tuh, Bro, yang bisa mempercepat kena atau memperparah jika sudah kena, itu apa aja, Dok, ya? Iya, yang untuk memperberat itu ada banyak faktor. Pertama dari lingkungan. Misalnya kita lihat lingkungan di rumah, ventilasi yang kurang, kemudian sinar matahari yang kurang juga untuk masuk ke dalam rumah, kemudian dari sanitasi, kebersihan. Kemudian dari faktor lain, misalnya kebiasaan yang buruk, rokok misalnya. Setelah itu dari faktor diri sendiri juga, misalnya mempunyai penyakit bawaan seperti misalnya gula. Nanti di tuberkulosis di programnya itu nanti ada koinfeksi TB dengan HIV. Jadi TB DM dengan HIV. Jadi setiap pasien yang dengan diabetes mellitus atau dengan HIV nanti kita periksa juga kuman TBC-nya. Begitu juga dengan TBC, nanti kita periksa gula darah untuk diabetesnya dan kita periksa untuk HIV-nya. Jadi karena 3 penyakit ini, yang diabetes mellitus dan HIV ini itu kan akan menurunkan daya tahan tubuh, di mana nanti akan lebih gampang terkena penyakit terutama tuberkulosis seperti itu. Tadi disampaikan Dr. Tony yang bisa untuk mencegah
mencegah ataupun tidak memperparah jika sudah kena. Kelihatannya kalau saya baca, kalau saya dengar tadi ventilasi, udara, sanitasi. Betul. Itu dua-duanya sudah diberikan oleh Tuhan itu gratis ya dok ya. Ventilasi itu kan berarti udara ya dok ya. Iya, udara Berarti yang keluar intinya masuk. udara di tempat tinggal itu harus bersih. Betul. Ya cukup gitu ya. Cukup. Kalau yang sanitasi kebersihan. Jangan buang air sembarangan ya, gitu. Nanti sama ini ya mungkin batuk tuh dok ya, ada kan nyebarnya lewat itu ya dok ya. Iya, nanti ada apa namanya, untuk batuknya sendiri itu nanti ada apa namanya, teknik khusus. Batuk, ya. Misalnya kalau batuk itu tidak boleh ditutup dengan tangan, gitu, karena saat ditutup dengan tangan nanti akan lebih gampang menularkan saat berjabat tangan. Gitu. Iya ya. Atau mungkin malah batuk terus disebar-sebar gitu. Bisa. Bisa ya. Sama yang ini tadi dok, cahaya matahari. Cahaya matahari. Tuh kalau rumah dikasih gendeng kaca gitu tuh. Boleh, ganti kaca. Buka jendela. Jadi yang terpenting adalah pintu sama jendelanya itu dalam rumah itu harus tercukupi. Misalnya di kamar itu bisa dibuka, nanti keluar itu udara yang dari malam apa dari siang sampai malam, nanti tiap pagi dibuka, nanti keluar masuk berganti dengan udara yang baru, seperti itu. Apa itu kumannya termasuk Dracula ya dok, takut matahari ya dok? Iya, termasuk kuman yang takut matahari. Nanti dia begitu kena matahari dia akan mati, lebih cepat mati bila dibandingkan dia tidak terkena matahari. Makanya harus terpapar matahari. Misalnya pada pasien yang dengan TBC itu lebih baik atau lebih cepat perbaikannya bila dibarengi dengan berjemur setiap pagi. Gitu. Tuh sahabat sehat, dengerin tuh, cuma cukup apa dok pencegahannya? Udara yang sehat, lewat ventilasi, kemudian cahaya matahari, sama sanitasi. Murah ya dok ya, terjangkau ya. Kok bisa nomor 1 tadi? Kalau kita gimana dok, harus jangan jadi nomor 1 lah. Ya, kalau kita itu nomor 2, nomor 1-nya ya? India. Kemungkinan kalau kita pencatatannya baik, kemudian screening itunya lebih baik, itu kemungkinan kita bisa jadi nomor 1. Tapi jangan ya dok. Jangan itu kita sembuhkan atau kita tak bisa catat? Kita harus catat. Semua harus kita catat supaya nanti dia memutus mata rantai. Diputus mata rantainya untuk penyebarannya. Jadi setelah ada 1 orang yang kena, kita nanti evaluasi untuk 1 keluarga atau 1 tempat tinggal gitu. Nanti 1 tempat tinggal di rumah itu nanti kita evaluasi ada berapa orang. Nah, nanti itu di screening untuk TB. Jadi ada namanya TB laten. Jadi dengan orang yang pasien TBC, kemudian dia menyebarkan ke orang lain yang sehat, misalnya masih satu keluarga, lah itu tidak langsung keluar untuk TBC-nya, untuk gejalanya. Bisa saja dia masuk di dalam darah, dia dorman atau tidur. Nah, nanti itu di screening, ada screeningnya, nanti bisa di fase 1 yaitu puskesmas nanti bisa men-screening, misalnya pakai tes mantuk atau dengan tes IGRA. Kemudian nanti di foto ronsen juga, nanti ditanya ada keluhan tidak untuk batuk-batuknya. Lah nanti bila bila terbukti ada TB laten atau kita bilangnya TB laten ya, atau yang paling gampangnya TB-nya dorman atau tidur, tetapi bisa terdeteksi, nanti bisa dilakukan pencegahan, namanya TPT. Berarti itu kalau yang kita yang mungkin sebagai masyarakat ataupun sobat sehat yang kita doakan tetap sehat itu juga harus tahu ciri-ciri bagaimanakah TB itu ya dok? Iya betul. Misalnya kalau cirinya kok gini, berarti ini perlu screening gitu. Betul. Ya, untuk mencegah mata rantai itu ya. Betul. Ciri-cirinya gimana sih dok?
Kalau untuk ciri-ciri TBC Iya. yaitu biasanya batuk lebih dari 2 minggu, kemudian batuk biasanya disertai darah. Jadi tidak harus disertai darah ya, biasanya disertai darah. disertai darah. Terus penurunan berat badan yang Penurunan. drastis. Oh iya. Kemudian ada demam pada malam hari. Demam pada malam hari. Dia nggak harus demam tinggi, kadang-kadang greges-greges aja, Sumber-sumber gitu ya. sumang-sumang gitu. Terus apalagi ya, keringat pada malam hari itu. Jadi kalau ada salah satu dari gejala itu ya kita harus screening aja. Kita nanti ke Vaskes 1, puskesmas atau dokter di klinik nanti dibilang untuk apa namanya keluhannya. Bedanya dengan batuk biasa misalnya batuk pilek biasa. Kalau batuk pilek biasa itu 1 minggu atau 2 minggu itu udah sembuh. Berarti tadi apa, Dok? Batuk lebih dari 2 minggu. Betul. Kemudian bisa berat disertai batuk berat darah, badannya menurun drastis. Kadang disertai oleh darah. Sama mungkin keringat dingin tanpa aktivitas. Iya, betul. Pada malam hari ya. Pada malam hari. Jadi ini diceknya gimana kok keringatannya, Dok, gitu. Keringatannya gimana ya? Ditanya sama orang di sekitar ya, di keluarga. Ini kok gobias terus, padahal nggak ngapa-ngapain, dan apa namanya tidak panas, tapi kok keluar keringat terus. Sementara anggota keluarga yang lain tidak merasakan hal yang sama. Itu juga harus diperhatikan. Misalnya sudah merasakan itu beberapa dari yang tadi, misalnya berat badannya turun, batuknya lama nggak sembuh-sembuh, yang perlu dilakukan bagaimana, Dok? Yang perlu dilakukan adalah pertama kali itu datang ke klinik atau ke puskesmas. Nanti diceritakan untuk keluhannya. Kemudian nanti dari dokter umum atau dokter di puskesmas atau dokter klinik nanti biasanya akan melakukan pemeriksaan dahak, gitu, namanya tes cepat molekuler, atau dilakukan pemeriksaan BTA untuk dilihat kumannya apakah mengandung kuman tuberkulosis. Itu berarti matur aja ke petugas kesehatan terdekat. Itu begini-begini nanti akan diarahkan, yang dipersiapkan adalah mengeluarkan dahak. Dahak. Ya. Terus itu tadi, Dok, kalau sampai jadi perhatian di awal tadi diungkap sampai jadi perhatian WHO karena salah satu pengancam nyawa ya, Dok ya. Betul. Itu banyak yang sudah ditemukan, tetapi banyak juga yang tidak berhasil pengobatannya. Betul. Itu karena apa ya, Dok ya? Jadi bila sudah diketahui penyakitnya, sudah pasti kuman tuberkulosis, nah kan dilakukan pengobatan. Pengobatan itu minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Lama. Minimal 6 bulan, tapi tergantung bila ada penyakit lain atau ada komplikasi lain. Misalnya punya gula, nanti minimal 9 bulan sampai 1 tahun. Yang 6 bulan pun itu minimal, tanpa diabetes misalnya. Nanti dievaluasi. Nah, kemudian nanti setelah 6 bulan kita kan ada evaluasi, yaitu akhir bulan kedua, akhir bulan ke-6. Nah, nanti akhir bulan kedua bila dahaknya tidak ada perubahan atau tidak ada perubahan klinis, disertai, nanti kan kita periksa lagi. Tidak disertai perubahan klinis, kita lakukan foto ronsen ulang dan pemeriksaan dahak. Dahak evaluasi dan pemeriksaan foto evaluasi, foto ronsen evaluasi untuk paru-parunya. Nah, nanti kita lihat ternyata ini klinisnya tidak membaik, foto ronsen tidak membaik, dahaknya tidak konversi, jadi yang sebelumnya positif, akhir bulan kedua mestinya nanti negatif, tapi ternyata ini masih positif. Nanti kita lanjutkan sampai bulan ketiga kita cek lagi dahaknya, ternyata masih positif juga. Itu kita sudah aware kemungkinan akan TB resisten obat, gitu.
Nah, TB resisten obat itu nanti kita evaluasi dulu pertama. Evaluasi, kita tanyakan ke pasiennya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, apakah minum obatnya sudah sesuai dengan yang diperintahkan gitu. Kadang-kadang kita kan perintahnya itu sesuai dengan berat badan ya, misalnya 3 tablet sekali minum atau 4 tablet sekali minum, tetapi pasien kadang-kadang diminumnya 3 kali sehari, pagi, siang, sore, malam 1 tablet. Nah, itu kan salah penggunaan karena tidak tepat dosisnya. Kemudian apakah ada berhenti minum gitu, tidak teratur minumnya. Kalau ada tidak teratur minumnya, lah itu kita siap-siap juga untuk pemeriksaan lanjutan. Kemudian setelah kita tahu kenapa ini pengobatannya tidak rutin, nah kita juga harus tanya, nih kenapa pengobatannya kok berhenti? Apakah ada efek samping obat yang tidak membuat tidak nyaman, ataukah fasilitas kesehatannya terlalu jauh gitu. Kendala-kendala yang timbul ini kenapa kok nggak mau minum obat teratur gitu? Apakah masalah transportasi gitu? Apakah masalah efek samping obat gitu? Apakah memang yang nggak mau minum gitu karena malas atau bosen? Lah itu kita harus memberikan edukasi. Misalnya pasiennya ada efek samping yang tidak menyenangkan, tidak membuat nyaman. Nah, nanti kita evaluasi di situ, kita kasih obat. Untuk misalnya mual sampai muntah, kita kasih obat mual muntah. Atau gatal-gatal, nanti kita kasih obat gatal, ya kan? Berarti memang obat TB itu satu, mungkin lama itu. Dari lama itu mungkin banyak timbul misalnya nanti alergi, atau nanti tidak ada kepatuhan minum obat. Sebenarnya itu juga sudah dibikin biar bisa lancar itu ya. Misalnya ada PMO, pengawas minum obat, kemudian bila alergi diganti dan lain sebagainya. Tapi saya pernah dengar tuh, Dok, kok obatnya radium B, padahal sudah ada perbaikan. Mas, mergone suwe menjeleh. Itu apa itu juga termasuk nanti yang ada inovasi obat TB itu ya, Dok ya? Ya ini sesuai dengan tema hari ini, ada inovasi yang terbaru. Jadi kedepannya yang tadinya 6 bulan, saat ini untuk di luar negeri maupun di sini sudah ada trialnya gitu. Jadi yang di luar negeri ini sudah fikskan oleh WHO untuk pengobatan TB-nya yang 4 bulan dan 2 bulan. Itu sudah sangat berkurang banyak ya, dari 6 bulan nanti jadi 4 bulan. Jadi dari WHO itu juga udah ada yang terbaru, tetapi kan masih di luar negeri. Di tempat kita di Indonesia nanti kita trial dulu. Jadi ada beberapa rumah sakit yang biasanya yang tipe A, yang rumah sakit yang memang lebih banyak pasiennya, nanti dievaluasi di situ apakah efek samping obatnya sama dengan apa yang ditulis di dalam guideline-nya gitu. Kemudian apakah nanti dosisnya bisa sesuai dengan berat badan yang orang Indonesia dengan orang yang di Eropa gitu. Nah, nanti untuk yang yang 4 bulan namanya itu HPMZ. Itu jadi ada INH, isoniazid, terus rifampicin, kemudian moxifloxacin dan pyrazinamide. Nanti diminum selama 4 bulan. Nah, itu inovasi ini dibuat untuk meningkatkan kepatuhan minum obat gitu. Jadi pasiennya lebih semangat dalam minum obatnya gitu. Tidak 6 bulan. Ini cukup 4 bulan sembuh. 4 bulan. Nah, nanti juga sudah ada yang terbaru lagi yang namanya Turnitin TB. Nah, Turnitin itu percepatan pengobatan TB itu hanya 2 bulan. Itu juga ada.
Itu nanti banyak obatnya, ada bedoakilin, linezolid, isoniazid dan pyrazinamid serta etambutol. Nanti diminum setiap hari juga, tetapi dengan waktu yang lebih singkat yaitu 2 bulan. Nah, mudah-mudahan nanti sudah menjadi guideline di Indonesia Iya. gitu. Itu obat-obat yang lebih singkat masa minumnya itu di Rumah Sakit Pandanaran sudah ada, Dok? Kalau untuk yang tadi saya sebutkan belum, yang HPMZ dan Turnket itu belum. Nah, ini kita saat ini untuk yang TB resisten obat yang dulunya sampai 1 tahun, dulunya disuntik pantatnya kanan dan kiri itu setiap hari gitu. Yang tadi ya, TB yang dengan obat biasa tidak bisa sembuh, Iya, resisten itu. Resisten yang di tadi. sini sudah ada ya, Dok, ya, obatnya ya. Betul. Jadi itu ya. tadi kan disebutkan, Dok, untuk obat TBC ternyata kok tidak ada perubahan gitu. Lah itu kan kita curiga ke TB resisten obat. Nah, kalau TB resisten obat itu sudah terbukti, nah dulu itu pengobatannya itu sampai 1,5 tahun gitu, hampir 18 bulan. Nah, itu disertai 2 bulan pertama itu disuntik pantatnya kanan kiri setiap hari. Nah, kemudian berubah menjadi iya. Terus kemudian berubah menjadi pengobatan tanpa obat suntik. Nah, kemudian sekarang ini pengobatannya hanya 6 bulan gitu. Ini alhamdulillah kita sudah beberapa pasien yang pengobatan sudah ada yang sembuh atau dalam pengobatan yang namanya itu Bepal-M. Jadi yang dulunya sampai 18 bulan, sekarang alhamdulillah sudah 6 bulan di Rumah Sakit Pandanaran. Untuk TB resisten obat itu kita sudah bisa menangani dengan Bepal-M itu. Jadi lebih singkat alhamdulillah, dengan efek samping juga yang lebih minimal gitu. Paling perutnya rasanya kembung, perih, karena kan lumayan minum obatnya agak banyak. Ya. Kalau lain-lain nggak ada, alhamdulillah. Gitu. Berarti ini pesan khusus bagi para, bukan para ya, bagi yang diberi anugerah menderita sakit TB ya, Dok ya. Iya. 1, patuhi minum obat sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan dosisnya, jangan sampai telat minum obat. Minumnya kalau bisa juga di jam yang sama ya, Dok ya? Betul, di jam yang sama. Misalnya setiap jam 8 malam, atau biasanya kan obat TBC itu 1 jam sebelum sarapan pilihannya, atau 2 jam setelah makan malam gitu. Misalnya 1 jam sebelum sarapan itu misalnya jam 6 pagi, nanti jam 6 pagi terus gitu. Yang 2 jam setelah makan malam misalnya jam 8, nanti jam 8 malam terus gitu. Jadi terjadwal dengan baik. Jadi jam 8. Jadi diingatin jam 8 atau jam 6 gitu. Benar obat, benar dosis. Betul. Kemudian pas minumnya, jangan telat, semangat terutama. Betul. Rajin kontrol ya, Dok. Kontrol. Jangan rajin, Dok. Kontrol sesuai aturan. Kontrolnya ya sebulan sekali biasanya. Kalau rajin kontrol kan mungkin tiap hari, Dok. Itu sama. Tapi pernah juga, Dok, dapat pasien yang cerita itu pas duduk, aku ki wis dosisnya wis bener, Mas. Maamku yo apik, Mas. Wong lawuhku enak-enak terus. Aku ora duwe penyakit penyerta. Sudah kuturuti. Ning kok aku urung mari ya, Mas. Setelah kita bincang-bincang, mergone napa nggih, Pak? Alah do ngedoh karo aku ki, Mas. Itu gimana tuh, Dok? Kok sampai ada yang menjauh itu apa? Stigma pasien TB itu masih dalam tanda kutip ya, Dok, di Indonesia ya? Iya. Untuk sebaiknya bagaimana, Dok, sebagai masyarakat awam, misalnya ada keluarga atau teman atau tetangga dekat yang menderita TB dan kita tahu, sebaiknya kita bagaimana, Dok? Iya, ini salah satu faktor
eksternal ya, selain minum obat, terus sudah lingkungan sudah baik, maksudnya kondisi rumah sudah diperbaiki, sanitasi sudah diperbaiki, sudah minum obat, tapi faktor psikis ya, misalnya dijauhi oleh tetangga gitu, kemudian dikucilkan, ini masih banyak nah, yang saya temukan di Boyolali, sampai ada yang pindah tempat tinggal gitu, sampai ada yang pindah tempat tinggal karena dikucilkan, dijauhkan oleh tetangga-tetangga sekitar. Makan sampai satu kampung itu udah dikucilkan gitu. Jadi sampai di akhirnya pindah. Di sini kan kita harus tahu. Jadi kuman TBC memang menular, tetapi bila cepat diobati itu minimal 2 minggu setelah minum obat. Dari awal minum obat sampai 2 minggu itu nanti kuman TBC sudah menurun dengan cepat gitu. Jadi kemungkinan untuk menularnya juga minimal. Keganasannya menular itu turun gitu. Turun jauh gitu. Yang tadinya sangat menular itu menjadi sangat tidak menular gitu. Jadi minta tolong untuk yang stigma itu dihilangkan, karena pasien TBC juga seorang manusia yang punya perasaan, di mana dia sedang dalam kesulitan, sedang dalam pengobatan. Apabila dijauhi, dia akan merasa tidak nyaman, kemudian menurunkan daya tahan tubuhnya gitu. Dia jadi kepikiran, ini jadi kayak stres ya. Jadi yang tadinya semangat kemudian jadi tidak semangat minum, jadinya kalau minum juga percuma. Kadang-kadang itu yang kalau saya sering ngobrol, toh saya udah dijauhin dok gitu ya. Ini kan masalahnya kesehatannya sama diri sendiri gitu. Jadi tetap semangat minum obatnya, tetap nanti untuk untuk orang lain itu nanti kita ada petugas-petugas kesehatan, nanti biasanya nanti edukasi seperti petugas promkes dari puskesmas. Nanti dia datang, nanti dia screening sekaligus memberikan edukasi kepada warga sekitar. Nanti bagaimana yang seperti saya tadi, bagaimana gejalanya, bagaimana pencegahannya, kemudian batuknya. Nah, jadi batuknya itu dia harus ditaruh di plastik. Nanti di plastiknya diikat terus dibuang, karena kalau enggak nanti kumannya terbang kemana-mana gitu. Kemudian malah harus saling membantu untuk pengobatan. Pada pasien pengobatan TB itu harus dibantu, misalnya bantu untuk suplai makanannya gitu, memberi makanan yang lebih bergizi, misalnya pada pasien yang kurang mampu. Nanti warga sekitar nanti memberikan sumbangan berupa makanan yang bergizi yang lebih baik untuk mempercepat proses penyembuhan ya, seperti itu. Jadi kalau dikucilkan malah tambah mentalnya itu malah tambah menurun dengan penurunan daya tahan tubuh, malah malas minum obatnya. Gitu. Berarti memang TBC ini harus banyak faktor, banyak pihak yang harus saling bekerja sama. Betul. Dari pasiennya sendiri, keluarga pasien, vaskes terdekat, rumah sakit, sampai dengan warga sekitar. Malah nanti kalau misalnya aku dikucil berarti watukku tak banter wae gitu. Bisa jadi ada yang kayak gitu. Ya, sobat sehat, kita hari ini sudah ungkap apa itu TBC, apa itu tanda-tandanya, apa itu pencegahannya, sampai dengan obat-obat yang harus diminum. Dan saat ini misalnya sampai terjadi tidak kita harapkan